Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Setelah festival kecil di warung teh Poci itu, suasana desa Kedung Jaya semakin hidup. Fajar, seorang pemuda dari kota yang telah sebulan menetap di desa tersebut, berusaha tidak hanya menikmati kehidupannya tetapi juga berinvestasi dalam komunitas desa. Ia mulai membantu pengembangan usaha kecil dan menengah lokal, khususnya petani teh, menggunakan pengetahuannya sebagai surveyor untuk meningkatkan kualitas produk dan teknik pemasaran teh Poci yang khas dari desa Kedung Jaya. Bersama Budi, pemilik warung teh Poci, Fajar menginisiasi pelatihan bagi petani teh setempat. Ia ingin membantu mereka meningkatkan cita rasa dan kualitas tehnya agar dikenal lebih luas. Kualitas teh yang dihasilkan mulai menarik perhatian dari pengunjung luar desa, dan warung teh itu mulai menjadi tujuan wisata bagi pecinta teh Poci. Warung teh milik Budi menjadi tempat berkumpul untuk berbagi cerita, pengetahuan, dan menikmati momen santai dengan secangkir teh Poci. Mereka mengadakan diskusi tentang berbagai topik, dari pertanian hingga budaya. Kegiatan ini mempererat hubungan antar penduduk desa dan membuat mereka lebih saling mengenal. Namun, meski suasana mulai membaik, ada cerita kelam yang masih menyelimuti desa ini. Beberapa penduduk mulai berbagi desas-desus tentang kuburan tua yang terletak di pinggir desa, yang konon menjadi sumber dari aura tidak nyaman. Terkadang, saat malam tiba, suara-suara aneh dari arah kuburan dapat terdengar, menakut-nakuti mereka. Menanggapi situasi tersebut, Fajar berinisiatif untuk mengadakan ritual bersih desa. Dia mengajak semua penduduk untuk ikut serta demi menjaga keharmonisan di lingkungan mereka. Pada malam ritual bersih desa, Fajar berdiri di depan para penduduk bersama Mbah Tino, seorang sesepuh desa. Mereka berdoa dengan harapan agar entitas jahat yang menghantui tempat itu tidak kembali mengganggu. Namun, meskipun upaya mereka tampak berhasil, Fajar merasa ada yang tidak beres. Setelah ritual, ia mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Saat dia duduk sendirian di warung teh, seringkali Fajar merasakan ada tatapan tak kasat mata yang mengawasi dari sudut gelap. Setiap kali dia menikmati teh Poci di kedai itu, bayangan putih kadang melintas, tetapi saat Fajar menoleh, tidak ada apa-apa. Suatu malam, saat warung sepi dan hanya ada Fajar pengunjung yang tersisa di dalam, sementara pemilik kedai teh sedang berada di meja kasir kecil. Tiba-tiba suara ketukan halus terdengar dari arah pintu. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa yang muncul. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya enggan menutup kembali pintu. Sejak saat itu, Fajar mulai bermimpi buruk. Mimpinya dipenuhi dengan sosok-sosok samar yang mengintainya dari kegelapan. Keberanian Fajar mulai diuji, dan malam-malam di desa terasa semakin menegangkan. Saatnya tiba, Fajar berbicara dengan Mbah Tino, seorang sesepuh desa yang memiliki wajah menenangkan. "Mbah, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini, terutama setelah ritual," ujar Fajar pada suatu malam. Mbah Tino menjawab pelan, "Fajar, wewangian teh Poci yang kau ajarkan kepada pemilik kedai tampaknya tidak hanya menarik manusia. Hantu-hantu yang menghuni kuburan tua itu mungkin telah ikut memberi hidup pada usaha yang kamu kembangkan bersama Budi." Kegelapan semakin mendekati, dan Fajar menyadari bahwa ia mestinya tidak mengabaikan wasiat nenek moyang tentang kuburan. Ia bertekad kembali ke kuburan tua untuk menghadapi rasa takutnya. Dito mengumpulkan perlengkapan, lilin, dupa,
dan air suci untuk mengusir energi negatif. Malam itu, di depan kuburan, Fajar mulai melafalkan doa. Namun saat ia memohon perlindungan, tanah di sekeliling kuburan terdengar bergetar dan bayangan gelap menyelimuti area. "Kau mengganggu kami," raungan suara dari kegelapan menggema. Fajar, meskipun ketakutan, melanjutkan doanya, "Saya tidak akan membiarkan yang jahat mengganggu desa ini. Pergi dari sini." Namun yang terdengar justru hanya tertawa, mengisyaratkan bahwa kehadirannya tak akan mudah sirna. Saat Fajar terjebak dalam ketakutan, bayangan gelap tersebut mendekat dengan cepat. Rasa dingin yang meresap ke tulang membuatnya semakin merinding. Namun, di tengah ketakutan itu, ia menyadari bahwa inilah saat yang harus dia hadapi. Dengan segenap kekuatan, Fajar berteriak, "Jika kalian benar-benar ada, tunjukkan diri dan jangan sembunyi lagi." Suaranya bergema dalam kegelapan. Tiba-tiba, sebuah sosok mendekat. Dia berwujud seorang wanita dengan wajah pucat, mata kosong, dan senyuman yang sangat menyeramkan. "Kami tidak suka diganggu, Fajar. Teh poci yang kau buat telah menarik perhatian kami," katanya dengan suara bergetar yang penuh ancaman. "Uang dan keberuntungan yang kau terima dari warung teh ini adalah tumbal yang kau bayarkan. Sekarang, kami ingin lebih," ujar sosok itu. Fajar merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. "Saya tidak takut, saya hanya ingin kalian pergi." Dia kembali mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Mbah Tino, berharap energi positifnya akan mengalahkan kegelapan di hadapannya. Bayangan kelam itu menantangnya, seakan untuk menguji keberaniannya. Dalam momen genting ini, Fajar teringat pada ajaran Mbah Tino tentang kekuatan niat tulus. Ia berusaha fokus, melupakan semua rasa takut dan mengalirkan semua kebaikan dalam doa-doanya. Dengan gerakan tangannya, Fajar melemparkan air suci ke arah sosok hantu, berharap kekuatan itu dapat menetralkan segalanya. "Dengan nama Tuhan, saya usir kalian," teriak Fajar. Perlahan namun pasti, cahaya mulai muncul dari dalam dirinya, menyelimuti sosok hantu. Suara teriakan hantu itu semakin jelas, perlahan-lahan mereda seiring dengan meningkatnya cahaya dari Fajar. "Tidak, apa yang kau lakukan?" jerit sosok itu, tatapan putus asa mulai terlihat. Akhirnya, dengan satu kata terakhir, Fajar mengatakan, "Pergi," dan cahaya itu meluap menembus kegelapan, membuat sosok hantu itu terhempas jauh ke dalam tanah, seakan aspirasi hantu-hantu tersebut terputus dari dunia ini. Setelah bayangan itu lenyap, suasana di sekitar kuburan kembali tenang. Fajar terduduk ke tanah, napasnya terengah-engah, tetapi jiwanya terasa lega. Dia telah berhasil. Perasaan penyesalan karena tidak berani mengakui kekuatan dan kebaikan dalam dirinya selama ini menghilang. Keesokan harinya, saat Fajar kembali ke warung teh, semua penduduk desa menyambutnya dengan senyum dan pujian. Keberaniannya untuk menghadapi kegelapan dan ritual yang dipimpin oleh Mbah Tino telah menjadi berita di seluruh desa. Suasana yang semula tegang kini terasa damai budi. Rekannya dalam usaha warung teh datang menepuk punggung Fajar. "Kau telah mengubah nasib desa kita, Fajar. Teh poci kita kini akan membawa keberkahan, bukan hanya sekadar kesenangan," ujarnya. Sejak hari itu, Fajar dan Budi terus berusaha menjaga keharmonisan desa dan berkomitmen untuk menjaga warung teh agar tetap menjadi simbol harapan dan kebersamaan. Dengan adanya pengalaman pahit itu, masyarakat desa Kedungjaya terus bersatu, menjaga rasa saling percaya dan menghargai. Fajar belakangan menjadi sosok yang dicari sebagai penolong ketika ada masalah di desa. Ia belajar bahwa tidak semua yang tampak baik datang tanpa harga.
Tindakan baik membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketakutan dan kematian. Kisah Fajar dan warung teh poci menjadi legenda di sepanjang desa Kedung Jaya, menciptakan ketangguhan di tengah arus waktu. Keberaniannya membawa perubahan tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk seluruh komunitas, menjadikan desa kecil itu bersinar lebih terang di mata dunia luar dengan cita rasa teh yang khas dan pelajaran berharga mengenai kehidupan. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.